Tiga pasukan elit dari tiga matra kini ditingkatkan statusnya dan dimekarkan organisasinya. Ketiga pasukan elit itu adalah Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus, Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara atau Kopasgat, serta Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sebagai konsekuensi dari reorganisasi tersebut, para komandan pasukan elit itu kini menyandang pangkat bintang 3 dengan status Panglima yang baru saja dilantik dan dikukuhkan oleh Presiden Prabowo dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Kopassus Batu Jajar, Jawa Barat. Ketiga Panglima pasukan elit tersebut adalah Letnan Jenderal TNI John Afriandi sebagai Panglima Kopassus, Letnan Jenderal Marinir Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir, dan Marsikal Madya TNI Dedi Muiz sebagai Panglima Kopasgat. Presiden juga melantik Marsikal Madya TNI Andiawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, serta Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan dan pengukuhan sejumlah pejabat tinggi TNI ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur dan kesiapan tempur TNI guna menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah demi keselamatan bangsa. Hal ini juga berkaitan dengan situasi geopolitik yang semakin tidak bisa diprediksi, termasuk meletusnya konflik-konflik antar negara di berbagai belahan dunia. Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo yang juga Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia itu menyinggung perang besar yang tengah berkecamuk di Eropa dan tragedi kemanusiaan di Timur Tengah sebagai peringatan bahwa bangsa yang lemah akan menjadi korban. Oleh karena itu, ujar Presiden Prabowo, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat, meskipun Indonesia tidak akan memihak blok manapun. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya, Presiden Republik Indonesia, yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Selain melantik Wakil Panglima TNI serta Panglima Pasukan Elit, Presiden Prabowo juga melantik 6 Panglima Komando Daerah Militer Angkatan Darat atau Kodam baru, 14 Komandan Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komandan Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komandan Komando Operasi Udara, 6 Komandan Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Komando Brigade dan 100 Komandan Batalion Teritorial Pembangunan, 1 Komandan Brigade dan 5 Komandan Batalion Infanteri Marinir, serta 1 Komandan Resimen Kopasgat. Kepada para Panglima dan para Komandan TNI yang sudah dipilih, baik yang baru dilantik maupun yang sudah lama menjabat, Panglima tertinggi TNI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto menitipkan pesan agar para pemimpin TNI memimpin dari depan serta selalu berada di tengah-tengah pasukan. Presiden Prabowo juga berpesan agar para panglima dan para komandan menjaga pasukan sebaik-baiknya, serta menjadikan anak buah bagaikan anak kandung sendiri.
Mereka harus dilatih dengan baik, dengan keras, tetapi tidak dengan kekejaman. Para pemimpin TNI harus selalu ingat bahwa TNI adalah anak kandung rakyat yang mengabdi dan menjaga seluruh rakyat, serta siap mati untuk rakyat. Saudara-saudara, sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion, memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang, pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat. Kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Pesan Presiden Prabowo ini berkaca dari pengalamannya sendiri sewaktu menjabat sebagai komandan dan panglima di lingkungan TNI. Prabowo sudah memberikan contoh bahwa sebagai pimpinan TNI, ia selalu berada di depan, berada di tengah-tengah para prajuritnya, baik dalam operasi tempur maupun keseharian. Prabowo dikenal sebagai komandan yang sangat memperhatikan nasib para prajurit yang dipimpinnya. Dan dalam hal pemekaran organisasi TNI, Prabowo juga mempunyai pengalaman memekarkan dan memperkuat Kopassus sewaktu dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Mengenai pemekaran dan penguatan satuan-satuan TNI ini, Penasihat Khusus Presiden di bidang pertahanan nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebutkan bahwa pengembangan satuan-satuan TNI, termasuk peningkatan pangkat para pemimpin pasukan elit, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Sedangkan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiwirang, seperti yang dirilis Tempo.co, mengatakan bahwa kajian penguatan struktur TNI itu berasal dari TNI sendiri, dalam arti bahwa TNI sendiri yang mengusulkan penguatan tersebut kepada Presiden Prabowo. Men of our time.